Three, two, one. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama Bapak. Di sini Bapak membawakan materi sejarah pada malam ini. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, baiknya kita berdoa dulu. Ini ada yang bisa memimpin doa. Ya, baik. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, langsung aja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, materi Bapak hari ini yaitu sejarah permainan bola voli. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu permainan bola voli? Tahu. Tahu nggak? Baik, nah, pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1895 di New York, Massachusetts, Amerika Serikat, seorang instruktur pendidikan jasmani bernama William Morgan menciptakan sebuah permainan baru yang dinamakan Minotaur. Latar belakang penciptaan permainan ini adalah untuk menyediakan alternatif olahraga yang lebih ringan dibandingkan dengan bola basket yang saat itu sudah populer, sehingga cocok dimainkan oleh berbagai kalangan usia, terutama anggota YMCA Young Men's Christian Association yang membutuhkan aktivitas fisik yang tidak terlalu menguras tenaga. Morgan menginginkan sebuah permainan tim yang tidak melibatkan kontak fisik yang intens antara pemain, namun tetap menarik dan menantang. Inspirasi untuk menciptakan Minotaur datang dari berbagai jenis olahraga yang berada seperti bola basket, bisbol, tenis, dan bola tangan. Dan kita bahas ini permainan bola voli ya. Permainan Minotaur itu atau yang sekarang biasa kita sebut dengan permainan bola voli, bahasa khususnya yang dulu Minotaur yang sudah diganti sekarang. Pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 1896 dalam sebuah konferensi di Springfield, Florida. Pada kesempatan tersebut, Dr. Alfred Ballstead, seorang profesor dan direktur Departemen Pendidikan Jasmani, mengamati permainan ini dan menyarankan untuk mengubah namanya menjadi volleyball. Yang sekarang ini menjadi namanya volleyball. Dulu namanya sekarang volleyball. Dan perubahan nama ini didasarkan pada karakteristik utama permainan, yaitu main volley, bola di udara sebelum menyentuh tanah. Penyebaran awal bola voli terjadi di Amerika Serikat. Bola voli dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Amerika Serikat melalui jaringan YMCA. Permainan ini menjadi populer di kalangan masyarakat karena aturan yang relatif sederhana dan juga dimainkan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, selanjutnya awal abad ke-20 menjadi tonggak penting dalam penyebaran bola voli ke kancah internasional melalui para misionaris tentara dan program pendidikan SDA. Bola voli mulai dikenal di berbagai negara. Itu diantaranya yang pertama ada di Kanada. Nah, jadi Kanada ini menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengadopsi bola voli pada tahun 1900. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada di negara India. Ini sudah diperkenalkan pada tahun 1900. Dan yang ketiga adalah negara Jepang. Nah, disinilah permainan bola voli itu mengalami perkembangan yang cukup pesat ya, dengan adaptasi teknik dan strategi pemain yang unik. Dan selanjutnya itu ada Filipina. Itu diperkenalkan pada tahun 1910, di mana istilah sepek dan set itu sudah mulai muncul pertama kali di Filipina. Selanjutnya yaitu di Eropa, menyebar ke berbagai negara Eropa selama perang dunia I melalui tentara Amerika. Bola voli pertama kali dipertandingkan sebagai cabang resmi di Olimpiade musim panas Tokyo tahun 1994. Nah, sejak saat itu bola voli itu salah satu cabang olahraga yang cukup populer dan menarik perhatian banyak penggemar di seluruh dunia. Selain bola voli di lapangan atau indoor atau bola voli pantai, beach volleyball juga menjadi cabang olahraga Olimpiade sejak tahun 1996.
Nah, perkembangan permainan bola voli. Perkembangan awal permainan bola voli ditandai dengan beberapa adaptasi tentunya. Ada penyempurnaan aturan serta teknik permainannya. Nah, jumlah pemain, ada yang tahu jumlah pemain bola voli berapa? Tahu Pak. Pak. Ya, 7 Pak. salah ya. Jumlah pemain pada awalnya ini tidak ada batasan, tapi tidak ada batasan pasti dalam permainan satu tim. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pemain standar dalam satu tim ditetapkan sebanyak 6 orang sekarang ya. Kalau dulu tidak ada batasannya, sekarang ada 6 orang Pak. Dan ukuran lapangan dan net, ukuran lapangan dan tinggi net juga mengalami penyesuaian sehingga standar yang berlaku saat ini. Teknik dasar seperti service, passing, set up, toss, smash dan atau stack dan block mulai dikembangkan dan disempurnakan seiring dengan pemahaman yang lebih baik tentang biomekanika, gerakan dan strategi permainan. Nah, teknik permainan bola voli. Teknik dasar dalam permainan bola voli merupakan fondasi yang harus dikuasai oleh pemain. Karena ini sangat penting ya. Yang dasar pertama itu service. Service itu merupakan pukulan pertama untuk memulai permainan. Service yang baik dapat menjadi serangan awal yang efektif. Beberapa jenis service yang umum digunakan itu service bawah atau underhand service. Service yang dilakukan dengan memukul bola dari bawah dengan ayunan tangan dari ke atas. Umumnya itu digunakan oleh para pemula karena yang relatif mudah untuk dipelajari dan dipahami. Dan yang kedua itu ada service atas atau overhead service. Service ini yang dilakukan dengan memukul bola dari atas kepala setelah melambungkannya. Service atas dapat menghasilkan pukulan yang lebih keras dan terarah. Yang ketiga itu jump serve. Serve yang dilakukan dengan melompat sebelum memukul bola. Teknik ini menghasilkan pukulan yang sangat kuat dan sulit diantisipasi. Selanjutnya itu floating serve. Serve atau yang dipukul dengan sedikit atau tanpa putaran sehingga bola bergerak tidak menentu dan sulit untuk diterima. Passing ini cukup penting kita dalam permainan bola voli untuk menerima bola dari servis, smash ataupun serangan lawan untuk diarahkan ke tosser atau upper. Passing yang baik sangat penting untuk membangun serangan efektif. Ada dua jenis passing utama yaitu passing bawah atau leg digunakan untuk menerima bola rendah atau bola yang datang dengan kecepatan tinggi. Dilakukan dengan menggunakan kedua lengan bawah yang dilakukan. Selanjutnya ada passing atas, overhead atau pass atau bawah digunakan untuk menerima bola atas yang lebih tinggi dan mengarahkannya dengan jari-jari tangan. Teknik ini tentunya membutuhkan koordinasi dan kontrol yang baik. Jika tidak bisa itu bakal lepas dan sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya set up atau pass. Teknik mengumpan bola kepada spike atau penyerang untuk melakukan smash. Tosser sangat penting untuk permainan bola voli untuk mengatur serangan tim. Kalau nggak ada tosser itu nggak bakal jadi serangan ya. Umpan yang baik dan juga akurat itu cukup penting untuk memudahkan striker melakukan pukulan ke musuh. Smash atau spike. Teknik serangan pertama dalam bola voli yaitu memukul bola dengan keras ke arah lapangan lawan dengan tujuan untuk mendapatkan poin. Smash biasanya dilakukan dengan melompat dan melompat bola dengan telapak tangan berupa mengepal. Yaitu blok atau blocking ya. Dalam bola voli itu penting kita melakukan blok serangan lawan. Teknik pertahanan di dekat net untuk menghalau atau memperlambat serangan atau smash dari tim lawan. Blok dilakukan dengan melompat dan meletakkan kedua tangan di atas net. Blok dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Dan kalian itu selain sebagai teknik passing bawah, istilah dive juga digunakan untuk penyelamatan bola rendah yang sulit dijangkau agar tidak jatuh ke
lapangan sendiri. Teknik ini membutuhkan perintah dan reaksi yang cepat. Teknik ini bisa juga disebut dengan tossen ya. Perannya penting karena dia bikin kopi. Sudah, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut lagi kesimpulannya ya. Bola voli telah terbuka sebagai alternatif olahraga yang mana tidak terlalu menguras tenaga. Awalnya bernama Minotaur, permainan ini kemudian diubah namanya menjadi bola voli dan dengan cepat itu menyebar ke berbagai negara. Perkembangan bola voli mencakup penyesuaian aturan, jumlah pemain, ukuran lapangan, dan net, serta penyempurnaan teknik dasar seperti finish, passing, set up, smash, dan block. Bola voli menjadi olahraga Olimpiade pada tahun 1964 dan terus berkembang menjadi salah satu olahraga yang populer di dunia sampai saat ini. Nah, mungkin itulah dari Bapak. Ada yang saya? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.